Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada part 1, part 2 dan part 3 yang telah Ustadz sampaikan, kita pada saat siang ini, pada hari ini, Ustadz juga ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada jamaah sekalian mengenai surga yang dirindukan. Kalau pada part pertama, part kedua, part ketiga, Ustadz masih menyampaikan tentang surga Firdaus. Tapi untuk part keempat ini dan seterusnya nanti Ustadz akan menyampaikan surga-surga lain selain Firdaus. Adapun nama-nama surganya Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, yakni ada 8 nama. Jadi 8 nama ini Ustadz sarikan dari pendapat-pendapat para ulama salafus soleh. Di antaranya ada Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama besar yang berada di negara Mesir. Jadi begitu pula Ustadz sarikan ya dari buku-buku yang lain, namun yang buku-buku yang terkenal, ulama-ulama yang terkenal adalah yang tadi Ustadz kemukakan, yakni Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi nama-nama surganya Allah itu ada 8. Kalau di dalam tulisannya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim itu nama-nama surganya Allah itu ada 12. Ada beberapa nama yang Ustadz sudah masukkan ke nama-nama yang lain. Karena Ustadz anggap dalilnya itu masuk ke yang surga nomor sekian, surga nomor sekian, surga nomor sekian. Sehingga Ustadz simpelkan menjadi 8 nama surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun surga yang pertama yaitu surga Firdaus. Nah ini tentu jamaah sekalian, siapa yang nggak kenal dengan surga Firdaus? Setiap telinga kita tentu tidak asing dengan istilah surga Firdaus. Karena ini adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang nomor 1. Yang tertinggi, yang terbaik. Bahkan di dalam hadis sahih yang dulu pernah Ustadz sampaikan di part kedua dan part ketiga, bahwasannya surga Firdaus itu letaknya benar-benar di bawah arsy, di bawah rumahnya Allah yang bernama arsy, di bawah singgasananya Allah yang bernama arsy. Kemudian surga yang kedua yakni Darussalam, Masya Allah.
Ternyata nama Darussalam itu jamaah sekalian sangat-sangat populer. Bahkan di Indonesia saja ada pesantren Darussalam. Ya. Ya, ada pesantren Darussalam. Kemudian masih banyak tempat-tempat lain ya yang juga menggunakan kata-kata Darussalam, nama masjid ya. Nama pesantren, kemudian nama lembaga nama lembaga bimbel, nama lembaga panti asuhan dan sebagainya ya, banyak sekali yang digunakan istilah Darussalam. Kemudian yang ketiga yakni surga An-Naim ya. Surga yang ketiga yakni namanya An-Naim. Kemudian yang keempat surga Aden ya, surga Aden. Yang kelima yakni surga Al-Khuld. Yang keenam yakni surga Darul Muqamah. Kemudian yang ketujuh surga Al-Ma'wa. Kemudian yang kedelapan yakni surga Darul Hayawan. Jadi itu jamaah sekalian, nama-nama surga diantaranya yang pertama surga Firdaus, surga Darussalam, surga An-Naim, surga Aden, surga Al-Khuld, surga Darul Muqamah, surga Al-Ma'wa, dan surga Darul Hayawan. Jadi itu jamaah sekalian ya. Jadi nama-nama surga itu ada 8. Sebenarnya kalau menurut Al-Hafidh Ibnu Qayyim, jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, itu ada 12 nama. Tapi kemudian Ustadz kerucutkan, menurut Ustadz ini ada masuk di nomor sekian. Menurut Ustadz ini ada masuk di nomor sekian. Menurut Ustadz ini ada masuk di nomor sekian, sehingga Ustadz kerucutkan, Ustadz ringkas, Ustadz simpelkan menjadi 8 nama surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Adapun surga yang kedua yakni surga Firdaus. Salah lagi Ustadz ini. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah. Jadi surga pertama yang Firdaus. Surga yang kedua adalah Darussalam. Surga Darussalam yakni terdapat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 127. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darussalami inda rabbihim. Artinya, sesungguhnya bagi mereka itu adalah surga Darussalam yang berada di sisi Tuhannya. Kata Al-Imam Al-Baghawi, Qala Al-Baghawi, Al-Baghawi ini jemaah sekalian adalah seorang ulama ahli tafsir yang bermazhab Syafi'i. Al-Baghawi. Qala Al-Baghawi, Al-Baghawi ini muridnya Amirul Mukminin fil Hadis Al-Bukhari ya, penulis Sahih Al-Bukhari. Jadi Al-Baghawi muridnya Imam Al-Bukhari. Qala Al-Baghawi sumiyat Darussalami li'anna kulla man dakhalaha salima minal balaya warrazaya. Dinamakan Darussalam karena setiap yang masuk ke dalam surga Allah yang bernama Darussalam ini, maka dia berarti termasuk orang-orang yang memang sudah terjamin selamat dari bala. Ya, bala itu apa jemaah sekalian? Bala itu banyak sekali maknanya.
bisa ujian, bisa cobaan, ya. Kemudian warrozaya. Rozaya itu adalah malapetaka, musibah. Wakila summiyat bidzalika li anna jami'a halatiha makrunatun bis salami. Dan juga kata Al-Imam Al-Baghawi, kenapa kok dinamakan dengan surga Darussalam? Karena menggambarkan bagaimana kondisi secara keseluruhan, gambaran secara keseluruhan surga Darussalam itu. Jadi surga Darussalam itu memang kondisinya itu penuh kedamaian, gitu loh maksudnya, kata Al-Imam Al-Baghawi. Faqala fil ibtida'i udkhuluha bisalamin aminin. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ketika kita hendak memasuki surga Darussalam, hendaknya kita mengucapkan salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin aminin. Hei, masuklah kalian semua ke dalamnya dengan kondisi salam aminin. Salam itu adalah kondisi yang tenang, pasrah. Aminin, ya, dengan kondisi yang aman juga, seperti itu. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kajian pada hari ini setelah tayangan berikut. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kata Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di. Jadi ada seorang mufassir yang terkemuka yang bernama Imam As-Sa'di. Wa qala As-Sa'diyu summiyat al-jannatu darussalami li salamatiha min kulli aibin wa afatin wa kadarin. Jadi kata Al-Imam Al-Mufassir, pakar tafsir yang bernama As-Sa'di, diberi nama dengan surga Darussalam karena orang-orang yang memasuki surga Darussalam, maka mereka itu secara otomatis telah selamat, telah lulus dari segala aib, wa afatin, dan dari segala malapetaka, wa kadarin. Ini temannya kodok kodar, ya. Oh ya, ini karena ini pakai kaf ya, bukan pakai kof. Jadi setelah Ustadz cek di redaksi Arabnya ternyata wakadarin, bukan wakodarin, ya. Wakadarin ini sesuatu yang menjadi bagian dari aib, ya, bagian dari aib. Ya, istilahnya bisa jadi ujian tapi seakan-akan terlihat sebagai malapetaka. Ya, ujian seakan-akan terlihat sebagai malapetaka. Wahamin wa ghamin wa ghairu dzalika minal mungisati, ya. Wahamin, ya, dan dari segala mara bahaya.
Ya, ini biasanya waham. Kalau kita biasanya jamaah sekalian mendoakan anak kita yang masih bayi atau yang baru lahir, itu kan ada kata-kata a'udzubika min kulli syaitanin, ya, wahamatin wa min kulli ainin lamah. Jadi hamatin itu artinya gangguan yang berasal bukan dari makhluk kita, bukan dari kita, tapi dari makhluk yang berada di luar sana, yakni dari makhluknya Allah yang gaib, bisa jin, bisa setan, bisa iblis. Wa gomin, ya, gomin itu bisa dikatakan jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, itu orang yang, ya istilahnya mudahnya aja lah, orang yang pelit jamaah sekalian gitu ya. Jadi Ustadz mau tadi tuh mau gambarin apa gitu ya dengan contoh yang lebih luas, tapi daripada jelimet Ustadz sampaikan secara singkatnya. Wa ghairu dzalika minal munaggisati, dan selain hal itu dari hal-hal yang memang terlihat buruk, ya, terlihat buruk, ya, jadi aib, kemudian malapetaka atau bencana dan seterusnya, ya, itu kan bagian dari sesuatu yang terlihat buruk. Kemudian wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu yad'u ila daris salam. Surat Yunus ayat 25. Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata berfirman kepada kita semua jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Maka Allah menyeru kita semua untuk masuk ke surga Darussalam. Jadi ternyata Allah itu menyeru kita agar memasuki surga Darussalam. Kenapa jamaah yang dirahmati dan berkahi oleh Allah? Mungkin karena kita kayaknya nggak layak jamaah sekalian. Kita itu belum layak masuk di surga Firdaus. Karena kita levelnya masih ecek-ecek. Jadi kita kelasnya masih di bawah Nabi dan Rasul, sahabat, tabi'in, orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk demi agama Islam. Sehingga Allah itu menyeru kita, ya udahlah masuk aja di surga Darussalam. Surga keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Jarir, innallaha yad'ukum. Nah, ini bukan Al-Qur'an ya jamaah sekalian. Ustadz kalau membaca kayak gini bukan berarti ini ayat Al-Qur'an, tapi ini adalah perkataan Ibnu Jarir At-Tabari, seorang penafsir Al-Qur'an yang bernama Ibnu Jarir. Innallaha yad'ukum ila darihi wahya janatuhu allati a'addaha li awliyaihi taslamu minal humumi wal ahzani fiha. Kata Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari, ya, penulis kitab Jami'ul Bayani an Ta'wil Al-Qur'an, dia berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kita semua masuk ke surga Darussalam. Wahya janatuhu allati a'addaha li awliyai, adalah surga yang mana disediakan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para walinya. Itu. Ini kata Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Allah itu membuat
menciptakan surga Darussalam itu memang sudah disiapkan untuk para aulia Allah, ya, para wali-walinya Allah, para wali-walinya Nabi Muhammad SAW. Siapa ustadz para wali-wali? Ya wallahu a'lam. Apakah termasuk juga wali songo? Atau wali selikur? Atau wali rolikur? Yang kita nggak tahu. Atau mungkin waliullah, atau mungkin wali Ibrahim, atau mungkin waliun Muhammad SAW, yaitu wallahu a'lam. Apakah ustadz termasuk? Cuma sekalian, wah, ustadz sepertinya belum berada di makom ini jemaah sekalian. Ustadz merasa ustadz masih jauh sekali dari amalan-amalan para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Masih merasa jauh sekali amal ustadz itu dari sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, yang menghabiskan hidupnya cuma mencari satu hadis tapi keliling dunia. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Imam Bukhari mencari satu hadis, jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, itu keliling dunia. Ke Irak, ke Mesir, ke Damaskus, Suriah, ke Arab Saudi, keliling-keliling dunia hanya demi satu hadis. Apalagi kalau ustadz membaca di dalam kitab-kitab sejarah para penulis hadis, para hafizul hadis, Imam Bukhari itu menghafalkan 1 juta hadis di dalam instingnya, di dalam otaknya. Maka tentunya beliau bukan orang biasa-biasa saja. Beliau menghabiskan hidupnya untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW hingga sekarang sampai di tangan kita semua. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sungguh mulia bagi orang-orang yang bisa menempati surga Darussalam. Mari sebelum kita melanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim, hiya ahaqqu bihadzal ismi fa innaha darus salamati min kulli baliyatin wa afatin wa makruhin. Wa hiya darullahi wasmuhu subhanahu wa ta'ala as-salamul ladzi sallamaha wa sallama ahlaha. Jadi kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim, dia, yakni surga Darussalam, berhak atau layak mendapatkan nama Darussalam ini dikarenakan surga ini hanya ditempati bagi orang-orang yang memang selamat dari segala balak fitnah, ujian, cobaan, wa'afatin, malapetaka, bencana, wa makruhin, atau segala yang memang dibenci oleh orang lain. Wahya darullahi wasmuhu subhanahu wa ta'ala as-salamul ladzi sallamaha wa sallama ahla. Yang kemudian nama itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana para penghuninya akan menjadi damai. Salam itu kedamaian. Jadi ketika kita sudah masuk surga Darussalam itu rasanya kok damai sekali. Kayak nggak ada masalah,
kayak nggak ada problem, kayak nggak ada sesuatu apapun. Ya, seperti itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah. Itu adalah surga Darussalam. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, surga kedua Darussalam adalah surga, salah satu surga yang dirindukan oleh kita semua. Kita pasti merindukan memasuki surganya Allah Darussalam. Semuanya pasti merindukan untuk memasuki surga Darussalam. Siapapun itu. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Namun tentunya surganya Allah itu tidak akan mungkin didapatkan dengan cuma-cuma. Tidak mungkin kita hidup di dunia kok muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nggak mungkin jamaah sekolah. Enak banget mau masuk surga Darussalam kok muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah enak. Semua orang pengen jadi kayak gitu jamaah sekalian ya. Nanti nerakanya sepi ya, karena kunci masuk surga Darussalam hanya embel-embelnya muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gitu. Jadi surganya Allah itu tidak dapat dibeli, tidak dapat dijual juga, tapi hanya bisa diraih oleh orang-orang yang layak menempatinya. Siapapun orang itu, ya bisa jadi ya jamaah sekalian, atau jamaah sekalian juga tidak termasuk ustadz juga, karena mungkin surga Darussalam masih terlalu istimewa bagi kita. Dan kita mungkin barangkali kita belum layak menempatinya. Kemudian nama surga yang ketiga, yakni surga An-Na'im. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kalau surga An-Na'im itu kan sering terdengar di telinga kita. Ya, sebentar jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah ya. Nah, ini udah ketemu. Jadi surga yang ketiga namanya surga An-Na'im, ya. An-Na'im itu artinya sebuah kenikmatan, ya, sebuah kebahagiaan, sebuah hasil dari sebuah kerja keras, seperti itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Nah, jadi ada kata-kata lahum jannatun na'im. Jadi di sini ada kata-kata jannah. Jadi yang memberi nama Allah, bukan Ustadz Jati. Waduh, Ustadz Jati kok mau ngasih nama jamaah sekalian. Aduh, jauh. Ustadz ini masih kelasnya ecek-ecek jamaah sekalian ya. Jadi Ustadz ini nggak layak kalau mengasih nama tanpa ada dalilnya. Dalilnya tentu adalah Quran surat Luqman ayat 8. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan surga An-Na'im. Ini berat jamaah sekalian. Orang beriman plus harus seimbang dengan amal soleh. Karena iman itu tidak bisa dipisahkan dengan amal soleh jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah,
kalau kita dalam kondisi susah, kalau kita merasa beriman, ya kita mesti harus tetap mengeluarkan harta kita, menyisihkan harta kita meskipun dalam kondisi susah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Allah itu menyukai orang-orang yang infak dalam kondisi as-sarra, susah, wad-dharra, dan dalam kondisi bahaya. Jadi kita sisihkan 1.000, 2.000, 5.000. Kalau kita merasa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita infak, maka itulah amal soleh. Jadi keimanan yang berada di dalam hati, ya, harus direalisasikan, jamaah yang dirahmati dan berkahi oleh Allah, dengan infak. Itulah amal soleh. Sehingga kita nggak cukup, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita hanya menjadi orang yang beriman saja, tapi tidak mau beramal soleh. Atau beramal soleh saja, tapi nggak mau beriman. Oh, si A ini rajin infaknya, sumbang sana, sumbang sini, tapi sayang, agamanya tidak Islam. Atau sebaliknya, oh si B ini ternyata rajin banget, beriman banget, taat banget kepada ajarannya, agama Islam, tapi nggak mau infak. Jadi tidak seperti itu, jamaah yang dirahmati dan berkahi Allah. Agar kita layak memasuki surga An-Naim, maka kita harus beriman, kemudian dibarengi dengan amal soleh. Dan dilakukan secara konsisten. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik amal perbuatan hambaku itu adalah yang sedikit tapi terus menerus. Jadi itu jamaah sekalian, ternyata Nabi Muhammad SAW itu lebih menyukai hambanya yang kalau melakukan amal kebaikan, amal soleh itu sedikit tapi terus menerus alias konsisten. Untuk itu, kalau kita sudah beriman, sudah beramal soleh, dan konsisten dalam beriman dan beramal soleh, insya Allah kita layak untuk memasuki surganya Allah yang bernama Jannatun Naim, surga An-Naim. Jemaah yang dirahmati dan berkahi oleh Allah, mari kita simak tayangan berikut. Sahabat Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, hadza aidon ismun jami'un li jami'il jannati lima tadhammanathu minal anwa'il lati yutana'amu biha minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi was suwari warraihati thayyibati wal manzari wal bahiji wal masakini wal wasi'ati wa ghairu dzalika minan na'imi adh-dhahiri wal batin. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ini juga nama ini, maksudnya, dan nama ini juga merupakan nama-nama yang dihimpun dari surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermacam-macam, yang bervarian isinya, kondisinya. Baik itu berupa al-ma'kul, makanan-makanannya, wal mashrub, minuman-minumannya, wal malbus, pakaian-pakaiannya, wasuar, dan gambar-gambarnya atau potret-potretnya, atau istilahnya apa ya,
kalau bahasa gaulnya itu kalau kita jemaah sekalian, kita mau berfoto selfie itu biasanya nyari apa ya itu namanya? Oh, Ustadz lupa itu bahasa gaulnya itu. Waswar. Waswar itu ya makna aslinya itu suratun itu gambar, ya. Ya gambar atau potret lah, potret. Waraihati, ya udaranya. Atau yibati yang baik, yang menyehatkan. Wal mandori al bahiji wal masakini al wasiati, dan pemandangan yang menakjubkan. Wal masakini al wasiati, dan surga itu namanya surga itu tempatnya luas sekali. Wa ghairu dzalika minan naimi adz-dzahiri wal batin, dan selain itu dari berbagai macam kenikmatan baik yang terlihat dengan mata kepala kita maupun yang tidak terlihat, ya, baik secara zahir maupun batin. Jadi jamaah sekalian, jadi intinya baik surga Firdaus sampai surga tadi yang terakhir adalah surga Darul Hayawan, itu isi kenikmatannya itu hampir sama jamaah sekalian. Ya mungkin yang berbeda itu surga Firdaus, karena itu surganya Allah yang paling mulia, yang paling tinggi. Jadi otomatis di surga-surganya Allah di bawah Firdaus itu di situ juga ada tamannya Allah, ya. Kemudian di taman itu tentu ada telaga, ya, ada telaga Al-Kausar, ada telaga susu, ada telaga madu, ada telaga khomer, ya. Ini Ustadz kadang sering ngomong telaga susu, telaga madu, telaga khomer. Ustadz kemarin sudah terangkan dalilnya. Di dalam Al-Quranul Karim surat Muhammad ada dalilnya. Di dalam hadis-hadis sahih juga ada dalilnya. Jadi ini sangat kuat dasarnya, jemaah yang dirahmati dan berkahi Allah. Kemudian juga tentunya di surganya Allah, jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, itu juga ada pepohonan-pepohonan. Di antaranya waktu kemarin pertemuan yang lalu Ustadz menyampaikan ada pohon bidara, tapi pohon bidaranya itu tidak berduri. Kemudian ada pohon-pohon yang lain. Kemudian ada buah-buahan, ada buah pisang, ada buah anggur, ya dan sebagainya. Banyak ya, semua buah-buahan yang ada di dunia itu semuanya ada di akhirat sana, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau nggak ada ya masa di dunia ada, jamaah sekalian, masa di akhirat nggak ada. Surganya Allah itu pusatnya kenikmatan seluruh alam semesta. Jadi di sana itu semuanya ada. Tapi Ustadz yang agak menggelitik perasaan Ustadz, itu kira-kira jamaah sekalian ya, nanti itu di surganya Allah ada HP enggak itu? Itu saja sih. Karena di masa kini, di masa yang semakin berkembang, semakin maju, itu HP istilahnya, HP-nya Ustadz Jati ini tadinya bukan sesuatu yang primer. Tapi karena kemana-mana dibawa, siapapun pasti punya HP. Karena kemana-mana kita bawa, kemana-mana kita pakai, kemana-mana kita gunakan, bahkan kita gunakan salah satunya oleh Ustadz Jati untuk ngisi pengajian. Nah, ini otomatis sama sekali menjadi kebutuhan yang primer. Jadi mungkinkah nanti di surganya Allah akan ada handphone? Nah itu yang menggelitik Ustadz ya, tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi Ustadz berharap
Ya Allah, ya Tuhanku, semoga nanti di surgamu ya Allah ada HP. Tapi HP hanya bisa digunakan dalam kebaikan. Tidak boleh dalam keburukan. Tidak boleh digunakan untuk yang negatif-negatif. Istilahnya kalau zaman sekarang kan HP itu kan bisa di setting, dikontrol oleh orang tua, sehingga anak itu nggak sembarangan bisa muter YouTube. Makanya ada YouTube Kids. Nah gitu. Jadi harapan Ustadz itu tetap harus ada HP. Ya. Kenapa jamaah sekalian ya? Karena HP itu bisa mengabadikan bahwasanya kita itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita saat di surganya. Saat kita masuk surga bisa melihat Allah. Masya Allah, ini Tuhanku Allah. Aku bisa masuk surga bisa melihat Allah. Masya Allah. Kalau cuma sekedar omongan, nggak ada alat untuk mengabadikan. Kalau pakai HP, ada HP kan bisa untuk mengabadikan. Ya tentunya, ya menurut Ustadz, ya itu tapi semuanya itu semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz secara pribadi itu berdoa, ya Allah, semoga di surgamu ya Allah ada HP, handphone. Tapi jika memang nggak ada ya Allah, maka ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Aku memang hambamu yang zalim, yang banyak dosa ya Allah, yang banyak kesalahan, yang dosanya di mana-mana ya Allah. Makanya ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Seperti itu jamaah sekalian. Ini Ustadz, ini terus terang. Ustadz itu di doa, salah satu doanya Ustadz itu, semoga di surganya Allah itu ada HP, ada handphone. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, surga Darussalam, surganya Allah yang kedua. Surga An-Naim, surganya Allah yang ketiga. Bukanlah surga biasa. Bukan surga bagi orang-orang para pendosa. Bukan surga bagi orang-orang yang banyak berlumuran dosa. Bukan. Tapi surganya Allah hanya layak ditempati bagi orang-orang yang suci dan bersih dari segala dosa. Untuk itu jamaah sekalian, yuk kita sebelum pantas memasuki surganya Allah Darussalam, surganya Allah An-Naim, mari kita semuanya memantaskan diri. Pantaskanlah diri kita untuk memasuki surganya Allah. Dan teruslah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga Firdaus. Seandainya doa kita meleset, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya Allah yang manapun. Baik surga Darussalam, surga An-Naim, surga Anden, surga Al-Khuld, surga Darul Muqamah, surga Al-Ma'wa, dan surga Darul Hayawan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa jamaah sekalian, mari kita tutup doa. Di setiap doa kita dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan baik di dunia dan kebaikan baik di akhirat. Kenapa jamaah sekalian kok penting kita minta kebaikan kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat? Karena bisa jadi suatu saat nanti jamaah sekalian kita itu melenceng, menyeleweng dari ajaran Allah. Karena nggak ada yang bisa menjamin keimanan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita terus berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami, jadikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
Biar kita konsisten jadi orang yang baik, baik di dunianya Allah maupun di akhiratnya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api nerakamu. Jadi harus terus menerus jamaah sekalian kita berdoa semoga dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga dijauhkan dari siksa api neraka. Untuk closing statement pada kajian hari ini, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, yuk mari kita pantaskan diri kita untuk menjadi orang-orang yang pas memasuki surganya Allah. Melalui dengan cara apa? Tadi, dengan beriman dan beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Tapi secara konsisten. Insya Allah jemaah sekalian, kalau kita beriman dan beramal soleh secara konsisten walaupun sedikit demi sedikit, insya Allah akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.